Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Rahman dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Video kali ini tentang koneksi antar materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Kasimiana Sulistiawati selaku Kepala Sekolah, Bapak Imam Herianto selaku pengajar praktik, dan Bapak Heri Kiswanto selaku fasilitator. Dalam video ini nanti akan mengkoneksikan antar materi dari modul titik 1 sampai modul titik 3, yaitu pada modul 3.1 tepatnya sekarang tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintetis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara. Yang kedua, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah dilalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Kita awali dengan kegiatan pemantik. Yang pertama adalah mengajarkan anak terhitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is the best. Bob Talbot. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran saat ini? Menurut saya, sebagai guru kita seringkali dihadapkan dengan dilema antara mengejar tujuan pembelajaran atau ketuntasan dengan mengejarkan makna dan penerapan sesungguhnya dari materi tersebut yang notabene membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga memungkinkan materi yang diberikan tidak tuntas, tetapi anak akan lebih memahami menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga hendaknya lebih mengutamakan mengajarkan karakter atau budi pekerti murid agar mampu menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Karena dengan karakter yang positif, pembelajaran di kelas berlangsung dengan baik, sehingga pengetahuan yang diberi akan mudah diserap oleh murid. Kedua, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Ketika kita mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah, hendaklah kita berpegang pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang telah dibuat. Bila kita telah melakukan dengan berpegang kepada ketiga unsur itu, maka keputusan yang diambil akan memberi dampak pada lingkungan karena terbentuknya budaya positif di lingkungan kita. Dengan bertumbuhnya budaya positif di lingkungan kita, maka dengan sendirinya terbentuklah profil pelajar Pancasila yang berkarakter dan berakhlak mulia. Selanjutnya adalah bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang selalu memperhatikan kepentingan murid, seperti yang dipelajari pada modul 2.1 dan 2.2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dengan menerapkan kedua pembelajaran ini, maka murid dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sebagai pendidik, kita berkewajiban menyampaikan kebenaran dan keteladanan. Selanjutnya adalah, menurut Anda apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Menurut saya, dari kalimat bijak tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan itu merupakan suatu proses menuntun siswa dengan penguatan karakter dan norma-norma sehingga menjadi generasi yang memiliki nilai moral, nilai-nilai kebajikan, dan kebenaran untuk menjalankan kehidupan. Di sini dituntut seni seorang guru dalam membentuk karakter siswa sehingga lahirlah profil pelajar Pancasila pada generasi muda. Generasi yang berperilaku etis dan sesuai dengan norma-norma agama. Tibalah kita masuk ke dalam sesi rangkuman kesimpulan pembelajaran, yaitu koneksi antar materi. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara pada Pratap Triloka memiliki kaitannya dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama adalah Ing Harso Sung Tulodo. Filosofi ini menegaskan bahwa kita adalah pemimpin pembelajaran hendaknya memberi teladan yang bijak dalam pengambilan keputusan.
Ing Madjo Mangunkarso. Filosofi ini menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan, hendaklah kita mampu memberdayakan dan membangun kerukunan murid. Yang terakhir adalah Tutpuri Handayani. Filosofi ini menegaskan bahwa sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan, maka keputusan yang kita ambil hendaknya mampu mendorong kolaborasi dan meningkatkan kinerja murid. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Setiap guru seyogyanya memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam dalam dirinya. Nilai-nilai positif itu merupakan nilai kebajikan universal, bisa berupa keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain sebagainya. Nilai tersebut sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan seperti nilai keadilan, bersikap adil dalam memutuskan sesuatu, bertanggung jawab, mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang sudah diambil, dan kasih sayang, munculnya rasa kasihan saat mengambil keputusan, dan lebih berpihak pada murid. Setiap keputusan yang diambil serta sabar dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi sehingga melahirkan keputusan yang tepat. Yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching merupakan keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah pada diri orang lain. Dengan langkah coaching, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Melalui coaching, kita juga mampu menggali potensi seorang untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan proses coaching, maka akan terwujud pengambilan keputusan yang positif, adil, serta berpihak kepada murid, dan serta melalui coaching pun pengambilan keputusan akan lebih efektif karena menggali potensi, ide, dan gagasan yang bersumber dari potensi coaching. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Setiap guru seyogyanya memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam dalam dirinya. Nilai positif itu adalah nilai kebajikan universal, bisa berupa keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, dan sebagainya. Nilai tersebut sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan seperti nilai keadilan, bertanggung jawab. Kemudian kompetensi sosial emosional seorang guru tentu saja sangat berpengaruh terhadap kemampuan dalam pengambilan keputusan, khususnya menyangkut dilema etika. Khusus yang memiliki potensi sosial emosional yang baik, meliputi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran diri, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, maka akan lebih mampu mengambil keputusan yang efektif. Yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pada pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, seorang pendidik harus tetap mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu kebenaran, keadilan, persatuan, toleransi, cinta kasih sayang, dan sebagainya. Dengan berpedoman kepada nilai-nilai tersebut, maka apapun keputusan yang diambil akan dipertanggungjawabkan serta mampu mengatasi masalah yang ada. Yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman adalah lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan orang lain adalah mitra bukan saingan. Lingkungan tersebut dapat dibangun dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dari pengambilan keputusan pemimpin yang tertuang secara efektif dan bijak dalam program-program sekolah
melalui kesepakatan kolaborasi dengan semua warga sekolah. Juga dengan melaksanakan prinsip AMONG, pendekatan inquiry apresiatif, yang mampu mendorong untuk berpikir dan bertindak etis di kelas maupun di sekolah. Yang ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Ya, tantangan yang dapat saya jalankan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika adalah saat terjadinya perbedaan pendapat dalam memutuskan suatu keputusan. Untuk itu, dibutuhkan sekali pemimpin yang bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat antara anggotanya yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Perlu sekali adanya komunikasi dan keterbukaan untuk memecahkan suatu masalah dilema etika berdasarkan paradigma seperti individu lawan kelompok, keadilan melawan kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang sangat berpengaruh sekali dengan pengajaran memerdekakan murid kita. Untuk itu perlu memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda, yaitu dengan mempertimbangkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Guru dapat memutuskan strategi model teknik pembelajaran yang sesuai, selalu merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Seorang pemimpin pembelajaran harus mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana, serta hati-hati. Keputusan yang diambil harus memperhatikan nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, dan berpihak pada murid. Keputusan seorang pemimpin akan berdampak besar dalam kehidupan, baik di masa depan murid tersebut, karena yang diputuskan tersebut akan menjadi pedoman bagi murid tersebut. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulannya yang dapat ditarik dari pembelajaran ini adalah bahwa pengambilan keputusan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang kaitannya dengan pemimpin pembelajaran dan didasarkan pada 3 unsur: berpihak pada murid, nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensinya. Sebagai seorang pemimpin, dalam mengambil suatu keputusan juga harus berlandaskan kepada nilai dan peran guru penggerak. Juga harus mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan meningkatkan kompetensi sosial emosional serta memiliki kemampuan coaching yang baik. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral sehingga diperlukan panduan pengambilan langkah, pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika, bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Menurut saya, dilema etika terjadi jika sebuah kasus terdapat pertentangan antara benar lawan benar, sedangkan bujuk moral adalah kasus terjadi pertentangan antara benar melawan salah. Dalam pengambilan suatu keputusan, maka harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan melalui 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujiannya. Hal-hal di luar dugaan terjadi apabila sebuah kasus bujukan moral terdapat pelanggaran hukum dan kode etik, maka pengujian tidak perlu lagi dilanjutkan lagi. Silakan diambil lagi jalan lain dan diselesaikan sesuai jalur yang benar.
12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Menurut saya, sudah pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Namun, semua yang saya lakukan belum sepenuhnya mengacu pada apa yang disampaikan pada modul ini. Bedanya, yang saya pelajari di modul ini ada patokannya yang jelas, seperti 4 paradigma yang dipakai dan 3 prinsip-prinsip serta 9 alat pengukur dan pengujinya, sehingga yang kita lakukan terarah dan jelas. Sementara selama ini yang saya pengambilan keputusan seperti apa yang dipikirkan saat ini saja dan tergantung pada suasana hati. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran modul ini? Dampak yang saya rasakan jujur sangat luar biasa. Saya paham cara pengambilan keputusan yang harus selalu memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensinya yang akan dihadapi. Dan saya akan selalu menerapkan di sekolah, apapun masalah dilema etika, maka keputusan yang saya ambil tidak boleh merugikan murid, harus melalui 9 langkah uji pengambilan keputusan, tentunya juga melalui musyawarah dengan kepala sekolah, teman sejawat atau rekan sejawat, dan pihak-pihak yang bisa dianggap berdiskusi atau berkolaborasi. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin. Sejujurnya, materi ini sangat penting sekali bagi saya, terutama sebagai individu dan juga sebagai pemimpin nantinya. Karena modul ini telah mengajarkan saya cara mengambil keputusan yang tepat melalui uji 9 langkah, 3 prinsip yang harus berpihak pada murid, nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap konsekuensinya. Saya adalah pemimpin pembelajaran yang selalu akan bersinggungan dengan masalah murid dan sebagainya. Dengan memahami modul ini, tentunya saya akan lebih baik lagi dalam mengambil keputusan yang tepat bila mana berhadapan dengan masalah dilema etika di sekolah maupun di lingkungan saya. Terima kasih, demikian video yang saya akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.